Halo, apa kabar untuk zodiak Sagittarius? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk teman-teman Sagittarius tentang energi asmara, pikiran, dan perasaan dia sama kamu ya. Sekali lagi ini sifatnya adalah general, jadi nggak semua harus resonate buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di video yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Energinya ini bisa saja kamu juga ya yang ikut reading di sini energinya. Nah, jadi itu buat teman-teman. Dan untuk energinya ini untuk 1 bulan ke depan. Jadi ini untuk energi di bulan Juli ya. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi asmara. Oke. Page of Cup. Ada Page of Cup di sini. Kalau kita masalah Page of Cup itu banyak banget ya teman-teman. Karena Page of Cup itu bisa saja melambangkan tentang jatuh cinta ya terhadap seseorang. Perasaan yang jatuh cinta, terus kita ngomong masalah perasaan yang semakin lama semakin mendalam, itu juga bisa. Atau kita ngomong masalah tentang hubungan yang semakin lama semakin kita ngomong masalah menjajaki tahapan berikutnya. Nah, ini juga bisa ya. Kita ngomong masalah Page of Cup itu sendiri. Nah, oke, aku cek dulu. Tapi Page of Cup juga melambangkan tentang seseorang yang masih melambangkan seseorang yang masih butuh banyak pelajaran yang namanya asmara. Pengetahuan dalam hal asmara itu minim, bisa juga. Atau kita ngomong masalah Page of Cup itu adalah karakter. Nah, karakter seseorang yang masih belum dewasa dalam hal asmara, atau bisa saja usianya lebih muda dari kamu atau kamu lebih muda dari dia. Nah, ini kita kalau ngomong masalah Page of Cup ini bisa menggambarkan kamu atau menggambarkan dia ya teman-teman. Intinya kalau aku lihat the Page of Cup itu seperti itu. Karakter seseorang yang melambangkan bahwa bisa saja usia muda atau bahkan pengalaman dalam hal asmara ini minim. Nah, ini jadi butuh banyak sekali ilmu-ilmu masalah asmara di sini. Nah, tuh loh ya, bisa juga seperti itu. Atau kalau kita ngomong masalah hubungan ya, hubungan, perasaan, intinya itu kayak jatuh cinta ya. Kalaupun hubungan ini ke tahap selanjutnya, hubungan ini bisa saja untuk ke tahap selanjutnya. Nah, ini loh. Tetapi kalau kita ngomong masalah Page of Cup ini sendiri, kalaupun ini menjadi keinginan dia, ya keinginan dia, berarti aku melihat keinginan dia untuk ke kamu ini apa? Karena ada perasaan dia ini sayang sama kamu, dia ingin ada tahap selanjutnya dalam hubungan, bisa juga seperti itu. Nah, oke, aku cek dulu di sini untuk pikiran dan perasaan dia. Nine of Air ya. Nine of Air ini sama dengan Nine of Swords. Oke, the Chariots, Call. Lalu di sini ada Seven of Earth, ada Air of Fires, ada Queen of War. Oke, ada Hermit. Bottom of the decks, aku lihat ada High Priestess. Nah, ini dia. Untuk memulai suatu hal yang lebih. Nah, ini loh. Sepertinya dia ini butuh waktu untuk memikirkan itu semua. Jikapun kamu yang menginginkan ada hubungan ini lebih lanjut lagi, atau hubungan ini bisa lebih baik lagi, ya, ada sesuatu hal yang harus dia pikirkan dulu. Plus minusnya, positif gaknya. Atau kita bisa bilang tentang yang namanya baik tidaknya. Ya, urusan ini untuk dia. Kalaupun memang kita ngomong masalah asmara untuk yang lebih. Nah, ini loh. Kalau mau ada ingin komitmen, kita masalah komitmen itu sendiri ya teman-teman. Kalau menginginkan komitmen, ini aku lihat dia tuh kayak mencoba untuk berpikir di sini. Nah, ini loh, High Priestess. Ya. Berpikir ini kalau aku lihat sampai dipikir banget ya. Karena buat dia, kita ngomong masalah asmara dan komitmen ini bukan untuk main-main. Nah, ini loh. Kita ngomong masalah Nine of Air ini sendiri. Ya.
Kenapa? Bisa saja ada sesuatu hal yang terjadi di masa lalunya yang membuat dia ini lebih cenderung untuk berhati-hati saat dia ini melanjutkan komitmen terhadap seseorang atau terhadap yang namanya hubungan asmara. Nah ini, ya. Ini loh, kita masalah The Chariot ini sendiri, dia dihadapkan dengan dua hal dalam kehidupan dia. Aku harus memilih seperti ini atau begini? Apakah aku harus memilih tujuan seperti ini atau begini? Apa yang harus aku pilih? This way or that way? Nah ini loh. Ya. Memutuskan sesuatu, apa ya, intinya itu jalan untuk dia. Kenapa? Karena di sini aku lihat ada call. Ya. Apa itu call itu sendiri? Call itu semacam seperti ini. Ada situasi di masa lalu mungkin ya, kalau aku lihat di sini ada situasi saat dia bersama kamu atau situasi di masa lalu. Ya, ada suatu perjalanan hidup dia yang membuat dia ini mau nggak belajar dari situasi dia, membangkitkan energi spiritual. Awakening spiritual. Nah ini loh. Ya. Karena mungkin aku melihat ada situasi, kondisi di masa lalu yang membuat sampai sekarang ini dia kepikiran. Makanya dia lebih cenderung untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai masa lalu ini terulang kembali. Nah ini. Ya. Awakening spiritual. Seven of Earth. Apa ini maksudnya? Dia mengharapkan sesuatu dari kamu. Apa itu kesabaran kamu? Kalau kamu memang menginginkan komitmen terhadap dia, ada sesuatu hal yang dia tuh kayak butuh waktu. Seperti aku bilang, High Priest. Dia butuh waktu untuk memikirkan itu semua. Karena apa? Dia gak mau masa lalu itu terjadi. Atau ada situasi di masa lalu yang membuat dia tuh kayak, aku gak mau kayak dulu lagi. Nah ini, ada Seven of Earth juga. Jadi harapan dia apa? Kalau kamu mau bersabar, ya, mungkin dia bisa datang ke kamu. Ini loh, aku lihat ada Hermit juga. Dia butuh waktu pencerahan ya. Kita ngomong masalah pencerahan, kita ngomong masalah jawaban. Mungkin dia ini sedang mencari jawaban yang tepat untuk dia. Ya, ini loh, untuk berpikir. Ya, petunjuk. Kalau aku melihat dengan hadirnya High Priest, Hermit, Call ini sendiri, ini kalau aku lihat ada situasi dia dengan alam, dengan semesta itu sendiri. Mungkin saat ini kamu terhubung dengan seseorang yang spiritualnya lagi dibangkitin. Kesadarannya juga mulai dibangkitin. Atau kita ngomong masalah dia dalam proses ya, dalam proses hidup dia. Nah ini loh, Hermit. Karena kita nggak tahu, kita ngomong masalah Queen of Water ini sendiri. Ini bisa kamu atau seseorang, bisa kamu ataupun dia, ya. Bisa kamu ataupun dia. Ini tentang masa lalu bisa juga. Kenapa? Kalau kita ngomong masalah Queen of Water ini sendiri, adalah sosok seorang yang kalau udah sayang itu pakai banget. Kadang-kadang menjadi sosok seseorang yang terlalu overprotective, ya, overprotective, terlalu pencemburu, terlalu insecure. Nah ini, ya, ini loh kalau aku lihat dengan hadirnya Queen of Water ini sendiri. Nah ini, sosok inilah kalau ini dia di masa lalu ya, dia ingin keluar dari situasi itu. Intinya apa? Dia nggak mau kayak dulu lagi, karena mungkin dia merasa bahwa dengan dia seperti itu, ini nggak baik buat dia. Atau kalaupun ini ada hubungannya dengan seseorang, ya, kalaupun ini bukan dia, berarti apa? Yang dia harapkan ada perubahan dari orang tersebut juga. Karena apa? Sosok-sosok seperti ini dia sangat menghargai rasa sayang terhadap seseorang ini, kalaupun ini bukan dia ya, kalaupun ini adalah kamu atau orang lain. Karena kita lihat ada situasi masa lalu soalnya di sini masih terbawa dalam pikiran dia sampai saat ini. Ada situasi masa lalu yang masih terbawa sampai saat ini. Ini terlalu over. Intinya di sini Queen of Water ini terlalu over. Ya teman-teman, terlalu over di sini. Nah, ini yang harus dia keluarkan. Kalaupun ini tentang seseorang yang terhubung dengan dia,
entah itu saat ini atau masa lalu, dia ingin keluar, atau paling tidak ada pembelajaran dari orang tersebut agar gimana Queen of Water ini sendiri itu munculnya nggak seperti ini. Kalaupun sayang, jangan sampai terlalu berlebihan. Itu mungkin itu adalah harapan dia. Nah ini loh ya, kalau kita masalah tentang perilaku, sebetulnya inilah yang dia pikirkan tentang perilaku. Kalau sayang, oke, sayang, tapi caranya, nah ini loh ya, aku melihat ini cara untuk memberikan sesuatu, cara untuk mencintai seseorang, inilah yang membuat kepikiran sampai saat ini. Entah itu caranya dia atau caranya seseorang yang pernah terhubung sama dia, atau bahkan kamu. Ini loh. Makanya untuk komitmen kembali, ini loh, dia itu kayak bener-bener butuh waktu ya teman-teman. Juggling tuh kan, kondisinya bener-bener juggling, bingung. Kenapa? Karena dia sebetulnya masih ada perasaan juga sama kamu, tetapi ada situasi dan kondisi, entah itu sikap, entah itu perbuatan, perkataan, ya, yang membuat dia itu kayak enggak dulu deh, kayaknya aku butuh waktu deh. Nah ini loh ya, nih kalau aku lihatnya seperti itu. Oke, aku mau lihat dulu, bener nggak sih? Aku lihat Hermit dulu ya teman-teman, Hermit. Ya, di sini kalau aku melihat dengan hadirnya Queen of King ya, King of Pentacle ini sendiri itu kayak gini. Kalau menginginkan sesuatu itu kadang-kadang itu bisa nekat. Bukan nekat ya, tapi lebih ke arah kayak kalau menginginkan sesuatu ya, kalau ini loh. Kalau menginginkan sesuatu tuh kayak rada-rada maksa. Nah ini. Kalau menginginkan sesuatu rada-rada maksa. Ini dia itu kayak butuh sendiri. Ini loh, aku melihat ada sikap yang seperti aku bilang bahwa salah satu dari kalian kalau menginginkan sesuatu tuh rada memaksakan. Nah ini ya, apapun. Nah ya kan, seperti aku bilang di sini aku melihat ada the death ya teman-teman. Dia ini dalam masa transisi hidup dia. Ini ada hubungannya juga dengan asmara, hubungannya dia dengan alam semesta, hubungan dia dengan dirinya sendiri. Ini benar-benar dia tuh dalam fase-fase perubahan hidup dia. Ada sesuatu hal dari masa lalu yang membuat dia itu kayak sadar. Tetapi juga aku melihat, kalaupun ini terhubung dengan seseorang di masa lalu, dia juga menginginkan orang di masa lalu itu juga sadar. Jadi tidak hanya dia yang sadar, tapi orang di masa lalu juga sadar. Kalaupun orang masa lalu ini adalah kamu, ya dia berharap bahwa ini adalah kamu. Tetapi kalaupun ini bukan tentang masa lalu, dia berharap bahwa dengan pelajaran hidup dia di masa lalu, dia itu kayak, oke, aku ingin menjadi orang baik dulu. Aku ingin menjadi orang yang berarti, bisa juga. Karena bisa saja kamu terhubung dengan seseorang yang memiliki cita-cita yang cukup tinggi, keinginan yang cukup kuat, ambisi dalam hal. Nah ini, makanya mungkin dia pernah merasakan sesuatu kegagalan, di situ dia kayak mencoba untuk ingin mandiri, bisa juga seperti itu. Tetapi tanpa kamu sadari, kalaupun ini kamu adalah sosok seorang personal yang baru, dia aku bilang bahwa dia ada perasaan sama kamu, dan semakin lama perasaan dia semakin tumbuh. Ya. Tetapi untuk komit di sini dia butuh waktu. Kalaupun ini tentang pacar baru lah katakanlah. Tapi kalau kita ngomong masalah hubungan, ada sesuatu di masa lalu di mana kamu dan dia itu kayak sama-sama, ayolah kita itu sama-sama saling memperbaiki diri. Nah, semua tapi tergantung dari keduanya. Karena kalau aku lihat ada death ini sendiri, hubungan kalian, kalau ini masalah asmara yang couple, hubungan kalian ini adalah masa-masa dalam transisi. Apakah kalian mau belajar dari situasi di masa lalu atau tidak? Intinya seperti itu. Ya, dengan hadirnya High Priest ini sendiri, sebelum memutuskan sesuatu, sebelum bertindak, pikirkanlah terlebih dahulu resikonya seperti apa, dampaknya itu gimana, baik enggaknya buat kamu, baik enggaknya buat dia. Ini loh, kita ngomong masalah High Priest ini sendiri. Jangan tergesa-gesa.
Mungkin gini, kita masalah high priest ini sendiri, not this time. Kalau dia memberikan suatu jawaban, kayaknya dia itu kayak not, tidak untuk sekarang. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita masalah high priest ini sendiri, apapun yang menjadi kondisi kamu, Sagittarius, jangan terburu-buru. Mungkin ini belum waktu yang tepat buat kalian untuk berkomitmen. Bisa juga seperti itu. Atau memutuskan sesuatu. Nah, yang memutuskan sesuatu, intinya seperti itu. Oke, jadi seperti itu buat teman-teman. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.